Petugas Sudin Damkar Jakarta Barat melakukan pemadaman dan pencarian jenazah di Gedung Glodok Plaza Jakarta Barat pada Jumat pagi. Petugas bersiap melakukan pemadaman dan pencarian korban yang diduga masih berada di dalam gedung. Petugas mulai menyambung selang air serta menggunakan alat pernapasan bertekanan udara dan respirator untuk kembali memasuki Gedung Glodok Plaza. Mobil penyedot asap juga diturunkan untuk mengeluarkan asap yang masih mengepul di bagian dalam gedung. Proses pemadaman dilakukan untuk mendinginkan sisa material yang masih mengeluarkan asap. Selain itu, saudara, petugas juga mulai mencari sejumlah korban yang dilaporkan hilang. Hingga kini, total ada 13 orang yang dilaporkan hilang oleh anggota keluarga. Pasca kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat yang sudah masuk tahap pendinginan, tim pemadam kebakaran fokus mencari korban yang dilaporkan hilang. Sebelumnya, lebih dari 12 jam api membakar lantai 7, 8, dan 9 Glodok Plaza. Tim damkar menembus area kebakaran. Selain memastikan tidak ada bara api yang menyala, damkar juga mencari lebih dari 10 orang yang dilaporkan hilang. 5 tim dengan masing-masing terdiri dari 5 orang terjunkan mencari korban. Tim damkar mendata hingga Kamis malam ada 13 orang yang dilaporkan hilang, sementara 4 jenazah korban kebakaran telah ditemukan dari dalam gedung. Dari keempat jenazah, 3 diantaranya telah dibawa ke Rumah Sakit Polri. Ya, untuk sampai pukul 00 ini kita upaya pemadaman, pendinginan, dan pencarian atau penyisiran korban, lapor korban tetap kita lakukan. Karena mendekati pukul 00 ini masih update terbaru ada 13 orang atau 13 jiwa yang dinyatakan belum diketemukan, namun yang 4 sudah kita temukan, yang 3 evakuasi, 1 belum. Jadi masih 9 jiwa lagi kemungkinan yang masih terjebak di dalam bangunan demikian. Sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza. Salah satu keluarga korban datang sambil membawa foto putrinya. Warga Pademangan ini menantikan putrinya atas nama Ade Aryati yang belum kembali ke rumah. Sebagai apa, Pak? Kasir. Sebagai kasir. Terakhir kontak sama keluarga jam berapa tuh, Pak? Kalau sama saya sih apa itu WA-an jam 3-an. Jam 3 sore. Sore WA doang. Hingga Kamis malam, sejumlah warga masih mendatangi posko kebakaran Glodok Plaza untuk mencari informasi anggota keluarganya. Jenazah yang berhasil dievakuasi kini diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan Kompas TV. Upaya pencarian korban terus dilakukan tim pemadam kebakaran. Untuk mengetahui upaya pencarian dan situasi terkini di Glodok Plaza, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Suara Azani. Suara, selamat pagi. Jadi apa saja upaya pagi ini yang dilakukan tim penyelamat, khususnya tim pemadam kebakaran? Ya, tim damkar sampai pagi ini masih terus melakukan pencarian orang hilang dan juga melakukan penyisiran di gedung Glodok Plaza ini di lantai 7, 8, 9 terkhususnya dikerahkan sebanyak 110 unit dan 110 petugas maksud kami dan 32 unit. Dan di sini juga sampai saat ini masih melakukan pencarian orang hilang yang terkonfirmasi Kamis malam sebanyak 13 orang hilang. Dan ditambah tadi Jumat pagi ada satu konfirmasi dari keluarga korban, artinya di sini ada 14 orang hilang yang terkonfirmasi. Dan kemarin juga ditemukan 4 orang jenazah yang 3 diantaranya sudah langsung dibawa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan dari keempat jenazah ini belum terkonfirmasi apakah termasuk dari 14 orang hilang yang terkonfirmasi dari keluarga korban. Tadi sebenarnya kami sudah ingin melakukan wawancara begitu ya, bertanya kepada petugas damkar secara langsung kepada Mbak Joko Susilo, tetapi mendadak Bapak Joko Susilo bersama timnya langsung menuju ke lantai 8 di Glodok Plaza ini
yang artinya di sini ada pencarian korban hilang dan di situ sudah dikonfirmasi ada 2 korban yang ditemukan dan sampai saat ini masih dalam proses evakuasi. Saat ini kami akan menunjukkan kepada saudara terkait bagaimana struktur bangunan di Glodok Plaza. Ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Sekta Yoga, dan disinilah proses dari evakuasi ini nantinya akan melalui pintu yang menuju langsung ke ambulans. Ini ambulans sudah siap dari pagi di bagian sebelah sini untuk menerima nantinya ketika ada korban yang ditemukan. Dan sampai saat ini petugas masih berada di dalam di lantai 789. Tadi kami sempat berbincang sedikit yang artinya ini perlu waktu, membutuhkan energi lebih untuk mencapai lantai 789 karena akses yang sudah tertutup oleh bangunan yang rubuh begitu ya. Kemudian di awal memang bangunan yang terkena atau termuncul api itu berada di bangunan sebelah kiri, yang artinya di sebelah kiri ini adalah titik awal dari api terlihat begitu. Kemudian semakin lama api ini semakin melebar ke bagian sebelah kanan. Untuk bagian lantai 789 ini memang yang paling terdampak. Justru di bangunan yang sebelah kanan ini, di sekitar lantai 3, 4, dan 5 itu tidak adanya api, tetapi suhu di sana sangat panas karena dari konfirmasi dari petugas damkar ini memang di lantai 3, 4, dan 5 menggunakan alat termal ini panasnya sehingga 200 derajat begitu. Dan di sini juga kondisi walaupun kondisi hujan, gerimis begitu, tetapi tidak menghalangi petugas damkar untuk terus melanjutkan pencarian orang hilang. Dari yang dikatakan ini memang di lantai 7 ini belum dipastikan tempat apa di lantai 7 tersebut, tetapi pastinya ada beberapa aktivitas yang dilakukan di lantai 7, 8, dan 9 ketika malam hari kejadian kebakaran Glodok Plaza ini. Kemudian ini akan terus dilakukan pencarian orang hilang, dan bagi keluarga yang ingin melaporkan orang keluarganya yang kemungkinan hilang di Glodok Plaza ini masih terus terbuka posko BPBD yang 24 jam untuk menerima laporan orang hilang. Dan kemudian kami juga ingin mengapresiasi kinerja pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta yang terus dari Rabu malam hingga sampai saat ini terus bekerja untuk melakukan pencarian orang hilang, kemudian untuk melakukan pendinginan, penyisiran, hingga sampai akhirnya nanti semua konfirmasi orang hilang ditemukan. Begitu, Okta. Oke, tadi Anda sempat menyinggung soal adanya posko untuk mendata korban hilang. Nah, ini bagaimana prosedurnya? Suara apa yang harus dibawa? Identitas seperti apa yang harus dibawa oleh pihak keluarga? Ya, dari pihak keluarga pastinya membawa identitas seperti ijazah, kemudian atau akta yang menunjukkan bahwa itu terdapat nama dari keluarga korban yang ingin dilaporkan begitu. Untuk kepastiannya untuk waktu, umur, nomor telepon begitu bisa diberikan langsung kepada petugas posko yang tidak jauh dari titik pintu evakuasi. Ini sekitar 500 meter. Itu terdapat posko yang sudah selalu terjaga 24 jam untuk keluarga korban melaporkan orang hilang yang kemungkinan hilangnya ada di Glodok Plaza. Begitu, Okta. Dibuka sampai kapan suara ini? Ya, untuk posko masih terus terbuka sampai nantinya terkonfirmasi bahwa semua sudah ditemukan orang hilang dan terkonfirmasi pemadam kebakaran sudah mengkonfirmasi semua sudah clear di dalam di lantai 789. Ini akan terus dibuka begitu. Terima kasih atas laporan Anda, Suara Azani dari Glodok Plaza Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali, tetap melaporkan dari lokasi yang aman.